teman-teman, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat modul ajar atau kalau istilah di K13 itu adalah RPL. Nah, untuk guru BK itu istilahnya itu memakai RPL, rencana layanan bimbingan dan konseling. Kemudian kalau untuk guru TK itu namanya RPPH, rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Itu kalau untuk guru TK atau RA istilahnya RPPH. Tapi kalau untuk guru BK itu RPL, rencana layanan dan bimbingan. Nah, silakan teman-teman buka di bagian deskripsi grup, itu sudah ada kerangka modul ajar. Nah, dalam hal ini Pak Alif memang memberikan kerangka untuk modul ajar yang berbasis PBL. Artinya kalau PBL ini model pembelajaran PBL itu adalah model pembelajaran yang berbasis masalah, problem based learning. Kalau PJBL adalah model pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian kalau DBL ini diferensiasi bersama. Sebetulnya sekarang itu yang diviralkan baru-baru ini adalah tentang pembelajaran deep learning. Nah, kita memakai istilah modul ajar karena kita sudah masuk di era kurikulum merdeka dan kurikulum lagi atau kurikulum 13. Silakan teman-teman buka di link PBL. Nah, pada link PBL ini teman-teman silahkan dibuka, kemudian di copy paste di halaman Word baru. Nah, yang Pak Alif kasih tanda kuning ini jenengan sesuaikan, jenengan sebagai guru mapel apa itu. Kemudian materinya jenengan silakan tulis di sini. Kalau seandainya modul ajar, kalau seandainya ini modul ajar ini kita ganti dengan RPL. Ini kalau guru BK ya. RPL. Dalam kurung apa? Rencana layanan dan bimbingan konseling. Ini kalau istilahnya RPL. Nah, di bagian atas ini dengan hapus saja. Ini kalau untuk guru BK. Oke. Ini untuk guru BK. Nah, kalau guru umum saya kembalikan lagi. Di sini memakai istilah modul ajar. Modul ajarnya tetap ini mapel apa jenengan. Di sini silahkan ditulis mapelnya. Oke. Seandainya mapel matematika ya matematika. Terus materinya apa di sini? Nah, kalau matematika seandainya tentang bangun dasar, tulis bangun dasar. Kalau BK seandainya di sini tentang kedisiplinan atau bullying, monggo ditulis. Kemudian lengkapi di sini ya namanya, terus jenengan instansinya, kemudian tahun pelajaran, tahun penyusunan, ini tahun penyusunan, kemudian jenjang sekolahnya apa, terus untuk kelas saya kira teman-teman sudah paham ya. Dalam satu fase itu ada 2 tahun, artinya kalau kelas 1, 2 itu fase A, tapi kalau
kelas 10 itu tinggal ngitung aja, berarti A B C D E, berarti kelas kelas E kelas 10. Kalau kelas 7 tinggal ngitung aja, 7 A B C D, kan berarti D kan. Itu istilah 9D Pak. G. Kalau Kelas 7 kelas 9 itu fasenya sama D. Sama D. Kelas 7 kelas 8 itu Iya. sama D gitu. Nah kemudian Sampai ke 9. untuk alokasi waktu ini jenengan menyesuaikan ya. Untuk SD atau MI itu 35 buat 35 menit, tapi kalau SMP itu 40 menit, untuk SMA itu 45 menit. Memang harus jelas karena ini termasuk dalam komponen modul ajar atau RPL atau RPPH. Nah selanjutnya silahkan CP-nya dikosongin aja, kemudian ATP-nya kalau jenengan mau melihat CP terbarunya jenengan monggo. Di situ memang ada, pemerintah sudah mengatur dalam CP yang terbaru itu ada. Kemudian ATP-nya nanti kita biarkan seperti ini. Nah, dalam kerangka modul ajar itu harus ada yang namanya kompetensi awal. Kemudian ada profil pelajar atau P5. Kemudian ada PPRA. Nah, PPRA ini punyaan madrasah sebetulnya. Kalau di K13 itu sama dengan kompetensi sosial. Nah, PPRA ini bisa jenengan hapus, bisa dibiarkan. Gitu. Karena jenengan basisnya yang banyak ini adalah madrasah. Kalau guru umum nggak kenal dengan PPRA, itu nggak kenal dengan guru PPRA, ini boleh panjenengan hapus. Ini jenengan, oh saya tidak memakai istilah PPRA, jenengan hapus nggak apa-apa, seperti ini gitu. Kemudian selanjutnya ada sarana prasarana, tapi ini saya kembalikan lagi ya. Silakan teman-teman kalau ingin dihapus, ini dihapus PPRA-nya. Kalau ingin dibiarkan, dibiarkan. Intinya PPRA ini adalah hampir sama dengan KI2, yaitu kompetensi sosial. Nah selanjutnya ada sarana prasarana, kemudian ada target peserta didik. Nah, pada bagian target peserta didik ini panjenengan kalau memakai diferensiasi based learning itu harus ada gaya belajar yang dikelompokkan. Gaya belajar siswa ada yang visual, kinestetik, dan auditory. Itu yang kinestetik nama A, B, C, D. Yang visual siapa saja ditulis, yang auditory juga ditulis, yang kinestetik juga. Nah kalau seandainya tidak memakai diferensiasi based learning, ini cukup ditulis jumlah siswanya. Jumlah siswanya panjenengan laki-laki berapa, perempuan berapa. Atau teman-teman yang BK bimbingan konseling silakan ditulis jumlahnya, siswanya laki-laki berapa dan perempuannya berapa. Kemudian, nah ini masuk di pendekatan pembelajaran. Biarkan pendekatan pembelajaran ini seperti ini deh. Sebetulnya seperti deep learning itu masuk di pendekatan pembelajaran juga. Nah, kemudian model pembelajaran. Nah, ini yang difokuskan dalam hal format modul PBL ini. Ini termasuk model pembelajaran. Bentar, ada yang baru masuk. Sudah. Selanjutnya metode pembelajaran nanti akan dibuatkan dengan AI. Nah, di sini kita masuk ke kompetensi inti. Nah, pada kompetensi inti ini kita harus
memfokuskan dan mengandung unsur ABCD. Audien, behavior, terus C-nya condition dan degree. Nah, ini kita buat otomatis saja ya. Setelah melalui model pembelajaran PBL, peserta didik, atau mau memakai istilah murid, monggo. Murid diharapkan mampu. Titik 2. Nah, ini nanti jenengan akan dibuatkan. Nah, degree-nya ini saya hapus saja ya. Degree-nya ini saya kasih dengan benar atau tepat atau baik. Nanti akan dibuatkan secara otomatis menyesuaikan dengan narasi yang ada di atas. Iya. Kalau dengan benar, dengan tepat, ini biasanya ranahnya pengetahuan. Tapi kalau dengan baik, dengan bagus, dengan baik, dengan indah, itu ranahnya biasanya keterangan. Ini mau dibuat 3 monggo, dibuat 4 monggo, apa. Nah, kemudian di poin berikutnya ini ada KKTP atau kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Kriterianya seperti apa? Kalau TP-nya ada 3, kita juga ini harus ada 3 ya. Sini. Nah, kemudian pembelajaran bermakna atau meaningful. Istilahnya dalam deep learning itu meaningful. Nah, kemudian ada pertanyaan pemantik. Nah, pada pertanyaan pemantik ini yang namanya kata tanya itu dikasih penomoran seperti ini gitu. Kata tanya ini boleh lebih dari 3 bulan. Selanjutnya, nah ini masuk di kegiatan pendahuluan atau kegiatan pembelajarannya. Dalam kegiatan pembelajaran pasti ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti. Ini nanti menyesuaikan ya, yang menitnya ini dengan menyesuaikan. Ini contoh aja yang menyesuaikan gini ya. Nah, yang namanya PBL itu di sini ada orientasi masalah. Ini adalah sintak PBL. Sintak itu ada di mana ya Pak? Ada di kegiatan inti. Apa itu sintak? Sintak itu adalah langkah-langkah dalam kalau jenengan menentukan PBL, ini adalah sintak PBL. Sintak satunya adalah masalah pembelajaran, masalah orientasi masalah. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ini PBL. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini adalah sintak PBL. Ketika teman-teman memakai PJBL, ini sintaknya nanti beda. Kita lihat. Nah, melihatnya ini langsung di kegiatan inti. Ini beda ini. Ini seandainya PJBL. Nah, kalau PJBL itu ada yang namanya pertanyaan mendasar. Kemudian ada yang namanya mendesain perencanaan produk, sudah beda dengan PBL. Terus ada jadwal pembuatan. Kemudian ada memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Ini harus tampil semua. Terus ada yang namanya menguji hasil. Terus berikutnya ada evaluasi
pembelajaran. Ini kalau PJJ. Tapi kalau diferensiasi based learning itu beda, nanti ada yang namanya diferensiasi proses, ada diferensiasi produk, itu ada diferensiasi konten, itu harus ada. Jadi setiap model yang kita tentukan dalam menentukan sebuah modul ajar atau rencana pelaksanaan pembelajaran itu mencerminkan tentang model pembelajaran yang akan kita tentukan. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Yang saya bahas di sini adalah PBL atau PBL, Program Based Learning ya. Dalam modul ajar komponennya berikutnya itu harus ada yang namanya assessment. Kalau dulu ini namanya penilaian gitu. Kemudian dalam pembelajaran itu pasti ada yang namanya siswa yang istilahnya pinter, yaitu dari tujuan pembelajaran sudah tercapai lebih dulu daripada teman-teman yang lainnya, sehingga kita harus mengadakan yang namanya pengayaan dan training. Nah, kalau pengayaan ini untuk siswa yang sudah melampaui atau lebih awal menyelesaikan tujuan pembelajarannya. Kemudian kalau remedi yaitu siswa yang masih tertinggal. Biasanya diukur dari mana? Yaitu diukur dari evaluasi atau penilaian. Ketika kita mengadakan evaluasi, siswa yang nilainya rendah di bawah KKM itu termasuk siswa yang remedi. Terus yang pinter-pinter yang lebih cepat itu nanti masuknya di ada programnya semua. Terus kemudian ada glosarium. Apa sih glosarium? Glosarium ini adalah kata istilah yang agak sulit, yang sulit dipahami. Ini memang harus ada dalam modul ajar. Nah, kemudian ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini memang harus ada dalam modul ajar. Oke, ini ada yang baru masuk ya. Selanjutnya dalam modul ajar harus jelas ya, mengetahui kepala sekolahnya siapa, terus jenengan instansinya apa harus jelas, dan dikasih stempel dan tanda tangan. Jangan lupa kalau ada NIP-nya dikasih NIP dan gelarnya. Terus di sini guru apa jenengan tulis ini panjenengan. Kemudian di sini nggak usah dikasih gelar karena posisinya panjenengan adalah sebagai mahasiswa. Kemudian ini kabupatennya harus jelas dan tanggal terbaru. Ini nanti menyesuaikan dengan tanggal ketika panjenengan nanti dijadwalkan bikin atau uji kinerjanya kapan. Dengan sesuaikan dengan itu. Nah, setelah itu di bawah ini kalau sudah selesai, seandainya ini guru SKI ini ya. Oke, kita blok sampai ke bawah, kita blok ya. Oke, kita blok sampai di sini aja. Nah, kita klik kanan, salin. Kita manfaatkan Gemini atau Gemini dengan yang familiar yang mana. Kalau Gemini nah panjenengan buka Gemini nya, kemudian kita tunggu sampai terbuka. Ini sama dengan membuat jurnal kemarin. Kita langsung Ctrl V, kemudian kita sampai di sini akan dibuatkan sebentar buat belajar sebentar. Tinggal nanti panjenengan sesuaikan, yang tidak sesuai nanti dengan hapus.
ini akan dibuatkan sendiri. Glosariumnya sudah dibuatkan. Ini silahkan nanti dengan copy paste ke Word. Oke, di blok semua, nanti disesuaikan, dirapikan nanti. Ini dirapikan. Nah, setelah seperti ini, kita lihat di bawah. Bentar ya, ada yang baru masuk. Oke, saya masuk. Lanjutkan perintah saat ini. Buatkan materi ajarnya panjenengan blok, kemudian Ctrl C atau salin. Silakan lanjutkan di bawahnya ini ya. Ini jangan dihapus dulu ya. Ini panjenengan tinggal seperti ini, buatkan materi ajarnya. Maka jenengan akan dibuatkan di sini materi ajarnya. Karena pada modul ajar itu harus jelas, materinya harus jelas. Ini nanti ditaruh di bagian bawah. Kemudian perintah berikutnya yaitu buatkan LKPD dan rubrik penilaiannya ini ya. Nah, ini di blok, di salin atau di copy, kemudian di paste di bawahnya lagi. Kita lanjutkan. Ini materinya apa? Ini materi aja. LKPD. LKPD, kalau ada LKPD pasti ada rubrik penilaian. Dilanjut. Oke, ini masih belum selesai. Biarkan ini. Maka jadinya nanti masih materi. Di sini buatkan LKPD dan rubrik penilaian, karena ini gini, kalau masih belum selesai kita paksa itu dia nggak. Kemudian setelah membuat LKPD dan rubrik penilaiannya, lanjutnya buatkan yang namanya asesmen. Asesmen formatif ini biasanya apa seperti pilihan ganda dan 5 uraian beserta jawaban. Nanti teman-teman dipraktekkan. Kemudian nanti modul ajarnya pasti banyak, yang bisa 10 lembar lagi. Selanjutnya teman-teman silakan buat media ajar. Media ajarnya kita manfaatkan gamma apa. Silakan buka gamma. Ini gamma ini belum pernah mengenal dengan gamma, lalu kita praktekkan pelan-pelan. Sinyalnya bagus. Apa sih fungsi dari gamma ini? Gamma ini adalah sebagai media PPT ya,
atau materi ajar kita membuat media dengan berbasis gambar. Ini untuk keyakinan Pak Alif inilah ya umut ini tahu dengan bukan gambar ini. Oke, kalau ini mod panjenengan bisa cari di YouTube-nya Pak Alif, lalu cari cara berbasis gambar, cara membuat PPT berbasis gambar. Di situ sudah detail kok. YouTube-nya. Ini silakan teman-teman kita. Boleh teman-teman memakai yang PJBL karena panjenengan sama praktek guru PJBK atau tentang materi yang dipraktekkan di lapangan dari PJBL. Kalau Pak saya ingin DBL diferensiasi ini membuat panjenengan sudah saya buat. Tapi setelah itu bagaimana cara penelatan meskipun kita dibuatkan dengan kita harus tahu ceritanya dan langkah-langkah pembelajaran. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, kita diskusi.